Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Ibu. Oke, sudah join semuanya? Belum Bu, tinggal Depi Ranti. Tadi udah dihubungi, katanya lagi berusaha masuk. Itu udah ada Depinya Bu. Oke, Depi boleh. Mana Depi? Depi sudah hadir Bu, mohon maaf telat. Tadi ada susah masuknya. Oke, boleh ya sekarang diaktifkan semuanya. Kameranya boleh diaktifkan semuanya, biar Ibu sekalian absen. Sudah oke semuanya. Oke, gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah. Udah siap belajar semuanya? Insya Allah siap Bu. Ibu. Posisinya ya. Oh ya, kemarin ada tugas ya? Yang disuruh buat baca-baca tentang bentuk dan sifat stratifikasi dan diferensiasi sosial. Udah pada baca belum? Udah Bu. Udah Bu. Sudah. Coba Ibu mau Depi dong paparin apa yang sudah Depi baca, boleh? Boleh Bu. Jadi saya pahami dari hasil bacaan saya, stratifikasi itu lebih bersifat vertikal Bu. Jadi ada hierarki atau tingkatan gitu. Karena kalau dilihat dari pengertian etimologis, stratifikasi itu arti katanya stratum atau berarti lapisan. Berbeda dengan diferensiasi yang bersifat horizontal atau menyamping. Jadi nggak ada tingkatan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya diferensiasi ras secara harfiah. Tiap ras itu kan memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada ras yang lebih unggul. Oleh sebab itu, diferensiasi bersifat horizontal, Bu. Kurang lebih begitu, Bu, yang saya baca dan yang saya pahami. Terima kasih, Bu. Oke, mantap. Ada yang mau nambahin? Izin menambahkan Bu. Boleh. Jadi lebih spesifiknya, stratifikasi itu terbagi jadi 3. Ada yang tertutup, terbuka, dan campuran. Tertutup yaitu artinya di mana tidak ada orang yang mampu merubah kondisi atas status sosial tersebut. Kalau terbuka, kebalikannya dari tertutup. Mereka yang menganut sistem terbuka ini mampu merubah kondisi sosial tersebut asal dengan usaha. Yang terakhir ada campuran. Dari yang saya pahami ya Bu, bentuk stratifikasi campuran ini kan gabungan dari bentuk stratifikasi tertutup dan terbuka. Jadi mungkin contohnya itu ketika mereka ingin meningkatkan status sosial, namun mereka berada pada masyarakat yang menganut stratifikasi tertutup. Berarti mereka harus keluar dulu dari kelompok masyarakat tersebut dan bergabung pada masyarakat yang menganut stratifikasi sosial terbuka. Oke, mantap sekali ya ininya apa hasil bacaannya. Coba kalau bentuk stratifikasi tertutup, terbuka atau campuran tuh gimana ya? Ada yang mau jawab? Nada, boleh jawab? Boleh Bu. Jadi kalau tertutup ini biasanya disebut dengan kasta. Karena seperti yang kita tahu ya Bu, sistem kasta agama Hindu ini bersifat paten gitu. Kalau terlahir di keluarga Wisya misalnya, akan sulit bahkan cenderung tidak bisa untuk naik ke kelas ksatria, apalagi ke kelas brahmana. Kalau campuran seperti yang sudah disampaikan oleh Putri tadi, bahwa mereka bisa naik status sosialnya bila ada usaha. Misal seorang individu mau naik status ekonominya, maka mereka harus usaha. Kerja dari pagi sampai sore, dan malamnya bahkan bisa aja mereka lembur. Terus kalau yang campuran ya Bu, misalnya itu masyarakat Bali Bu, kan di sana sebenarnya masih menerapkan sistem kasta. Akan tetapi ketika individu tersebut berpindah tempat, maka pelapisan sosialnya akan ditentukan oleh usahanya, bukan lagi dengan sistem kasta. Begitu Bu. Mantap banget ya dari hasil bacaannya. Semuanya bisa menjelaskan dan menambahkan dengan memuaskan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dan bentuk-bentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial ya, seperti yang udah teman-teman baca sebelumnya. Nah, di dalam suatu masyarakat yang heterogen itu pasti banyak ragamnya kan ya, mulai dari agama, ras, etnis, jenis kelamin, profesi. Nah, yang setiap perbedaannya itu menyangkut pada sesuatu yang naruliah. Itu dapat dikatakan sebagai diferensiasi.
Dia ini bersifat horizontal atau menyamping, sepakat dengan yang dikatakan oleh Devi tadi bahwa secara harfiah tiap ras itu memiliki kedudukan yang sama. One eternity later. Nah, coba kita lihat dari lingkungan sekitar kita, lebih banyak mana yang berada di tingkatan ekonomi mana coba? Devi, lebih banyak mana yang berada di tingkatan ekonomi? Tingkatan ekonomi lebih banyak yang mana? Menengah, bawah, atas. Kemana sih Devi teh? Maaf Ibu, belum diangit. Oh, belum diangit. Siapa tuh? Bawah sampai Yang mana? tengah, ke bawah atau atas Bu? Betul, sedikit. Cenderung lebih sedikit kan ya di kalangan atasnya. Ya Bu. Tapi stratifikasi ini nggak selalu di bidang ekonomi ya. Ada juga stratifikasi yang di dalam pendidikan, jabatan, kecerdasan, terus kemampuan lainnya. Ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Ada yang ingat dari pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Putri, iya enggak? Iya, Bu. Jadi gerakan yang terjadi disebabkan berpindahnya maupun berubah posisi dari seseorang ataupun sekelompok orang pada waktu yang berbeda-beda, Bu. Oke, oh ya betul ya. Untuk materinya cukup sekian. Kita sebelum itu juga Ibu udah ngasih di pertemuan sebelumnya, ngasih tugas untuk cari contoh yang dibuat dalam bentuk infografis. Ya, Bu. Coba liatin Putri dong, boleh? Ya, boleh, Bu. Boleh. Kenapa tuh nggak boleh? Nada bisa tolong share screen nggak? Udah ada belum? Muncul gak share screen? Udah ada. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, boleh. Saya itu ambil contoh kasus stratifikasi sosial pendidikan, Ibu. Dalam pendidikan, seseorang yang memiliki tingkat ekonomi yang baik mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang yang paling tinggi daripada orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Dalam contoh nyatanya, seorang pegawai kebersihan hanya mampu menempuh bangku sekolah dasar saja karena keterbatasan biaya. Berbeda dengan seorang dokter yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi dengan biaya yang tidak sedikit. Begitu, Ibu. Oke. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai isi atau bentuk infografis yang udah Putri sampaikan? Izin menyampaikan pendapat, Bu. Boleh, Devi. Menurut saya, Bu, untuk infografis lebih baik ada ilustrasinya, Bu. Jadi ada ilustrasi nyatanya, ilustrasi nyata seperti gambar gitu, Bu. Kemudian untuk identifikasi, berarti ini termasuk pada stratifikasi sosial terbuka ya, Bu ya. Terus? Walaupun mereka hanya menempuh sekolah dasar, apabila mereka punya keinginan dan usaha yang kuat untuk naik ke lapisan atas, mereka bisa saja mencapainya. Begitu, Bu, pendapat saya. Oke, bagus ya. Pada dasarnya, kunci keberhasilan itu adalah ambisi dan usaha. Serta jangan lupakan juga doanya. Untuk pembelajaran pertemuan hari ini mungkin cukup sekian. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu. Tugas minggu depan nih. Nah, silakan kalian buat dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Masing-masing kelompok harus mengambil satu permasalahan yang terjadi akibat stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Nah, untuk menanggapi kasus tersebut, peserta didik dapat memberikan solusi yang dibuat dalam bentuk esai. Jadi, esai dirangkum dalam sebuah infografis dan dikumpulkan dalam satu folder G Drive. Jadi, kalian buat esai dulu, lalu dirangkum dan dikemas dalam sebuah infografis. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk dan sifat-sifat stratifikasi sosial dan
diferensiasi sosial juga mobilitas sosial. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik dan sudah mengerjakan tugas sebelumnya dengan maksimal. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu.